Halo, apa kabar semuanya rekan-rekan, khususnya mahasiswa Universitas Siber Asia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Di sini saya Rendra Fernanda dalam perwakilan kelompok 4 kelas MJ102 di mata kuliah ICT Literasi ingin membawakan salah satu tugas ujian akhir semester kami dalam topik mesin absensi dalam rekapitulasi kehadiran karyawan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih juga untuk dosen pengajar kami, Ibu Rati A. Willis, selaku dosen yang membimbing kami sampai sejauh ini pada semester ganjil tahun akademik 2021 hingga 2022. Oke, lanjut saja. Di sini kami menyusun dalam 4 bagian di pendahuluan, yakni ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, hingga tujuan. Oke, latar belakang perkembangan teknologi sekarang semakin pesat, khususnya kemajuan di bidang teknologi informasi. Hal ini mendorong para perusahaan untuk menggunakan mesin absensi. Penggunaan mesin absensi ini dikatakan lebih efektif dan efisien karena adanya kemudahan dalam pengaksesan dan pengambilan informasi. Kehadiran karyawan di sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Hal tersebut membuat banyak perusahaan mewajibkan para pegawainya untuk melakukan absensi. Kehadiran di mesin absensi karyawan dan karena sudah dilengkapi fitur-fitur dengan sistem keamanan yang kuat. Mesin absensi ini pun sudah banyak digunakan oleh perusahaan industri, yakni manufaktur, construction, dan garment, baik perusahaan kecil seperti CV ataupun perusahaan-perusahaan besar. Lanjut ke rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini bisa membandingkan proses pencatatan dan pengolahan data absensi, baik secara manual dengan mesin absensi fingerprint. Untuk perbandingan absensi karyawan yang dicatat melalui mesin absen dengan yang dicatat manual, serta dampak yang ditimbulkan. Kemudian ada resiko dalam pencatatan absensi dengan menggunakan mesin fingerprint dan secara manual. Lanjut ke batasan masalah, sistem ini dibangun untuk diimplementasikan menggunakan desktop aplikasi. Terus, yang kedua, pengguna sistem informasi dari aplikasi ini diperuntukkan hanya untuk memonitor kegiatan para karyawan. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman, dan yang terakhir, sistem ini tidak memberikan informasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan karyawan. Kemudian masuk ke dalam tujuan. Tujuan dari mesin absensi ini yakni memudahkan perhitungan absensi karyawan dibandingkan dengan penghitungan manual, menggunakan kertas dan tulis tangan. Nah, yang kedua, menyimpan data yang tercatat secara aman, baik dan detail dalam sebuah sistem yang sudah terintegrasi. Kemudian yang terakhir, dapat mengetahui waktu kedatangan dan kepulangan karyawan dari kantor. Lanjut masuk ke mengenai pembahasan. Di sini ada 2 unsur, yakni keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama dari mesin absensi yaitu dapat mencatat waktu absensi dengan akurat. Yang kedua, dapat mencegah adanya titip absen. Yang ketiga, memudahkan penghitungan gaji dan pencatatan bonus. Dan yang keempat, dapat mengontrol akses masuk pintu kantor. Yang kelima, dapat menghemat waktu dan kertas. Dan yang terakhir, sangat praktis dan mudah diletakkan di mana saja. Dalam kelemahan mesin absensi ini, yang pertama membutuhkan perawatan yang rutin. Yang kedua, sering terjadinya kesalahan dalam proses identifikasi. Yang ketiga, metode absen mesin ini tidak fleksibel dalam kondisi pandemi. Lanjut ke bagian output. Output ini sudah kita susun baik dalam rencana proyek, kemudian artikel dan video yang dipublikasi secara online, yakni di website Kompasiana dan juga YouTube. Baik rekan-rekan, di sini kami tampilkan jadwal dalam pembuatan proyek kami. Itu dimulai dari Sabtu di 5 November 2022, kita sudah mulai pembuatan kelompok, pembentukan tema konsep, pengenalan, atau rencana dan pembuatan proyek. Kemudian lanjut ke Sabtu 12 November 2022, kita mulai menganalisa, juga mengolah data, kemudian lanjut di pembuatan proposal. Di minggu depannya lagi, pada Sabtu 19 November 2022,
kita melakukan konsultasi dengan dosen pengajar dan melakukan revisi proposal. Lanjut ke hari Jumat di 16 Desember 2022, kita sudah membuat dan publish video untuk PPT ini untuk melakukan submit tugas ujian tengah semester. Pada Kamis 12 Januari 2023, kita mulai menyusun tugas untuk ujian akhir semester. Lalu melakukan pembahasan proses mengenai pembuatan artikel. Kemudian selanjutnya kita melakukan pembuatan artikel. Lanjut di Jumat 20 Januari 2023, akhirnya kita sudah memilih website jurnal dan juga mulai mengedit artikel. Jurnal yang kami pilih adalah Kompasiana. Kemudian di Sabtu 18 Februarinya kita sudah mulai publish di Kompasiana dan Minggu 19 Februari 2023 kita membuat video UAS, lanjut akan melakukan submit ujian akhir semester. Untuk output yang pertama terkait rancangan proyek. Pada rancangan proyek ini kita susun dalam pelaksanaan, yakni kita bandingkan mengenai absensi manual dengan mesin. Pada absensi manual, di sini terlihat langkah-langkah untuk mengisi absen manual. Absensi harian dicatat sepenuhnya oleh karyawan. Lalu untuk setiap akhir bulan, karyawan harus melaporkan hasil rekapan absensinya ke HRD atau admin. Kemudian HRD atau admin akan merekap keseluruhan absensi karyawan beserta formulir lemburan yang telah ditandatangani oleh kepala divisi. Setelah itu dikirimkan ke direksi. Lanjut untuk karyawan pusat akan menggaji sesuai absensi dan lemburan yang didapat oleh karyawan tersebut. Bisa dilihat juga dalam gambar di layar ini. Ini adalah beberapa contoh ya untuk perekapan absensi di bulan September 2022. Lanjut untuk mengenai yang kedua, yakni langkah-langkah menggunakan mesin absensi. Sebagai contoh, di sini adalah kami memakai mesin Solution, provider yang sudah lama juga berkecimpung di dunia mesin absensi. Pada langkah pertama, kita lakukan instalasi dalam aplikasi mesin yang sudah digunakan. Kemudian kita melakukan setting aplikasi yang akan nantinya kita pakai di PC yang sudah terdaftar. Lanjut, ketika sudah terinstall dan aplikasi sudah bisa digunakan, kita melakukan grouping karyawan. Pada proses ini dilakukan agar kita dengan mudah mengelompokkan setiap anggota karyawan yang akan didaftarkan nantinya. Pada langkah-langkah melakukan grouping sendiri, yang pertama dilakukan adalah klik pengaturan dan juga pilih departemen. Pada pengaturan departemen, tambahkan departemen baru dengan nama perusahaan atau project dan lain-lain. Lanjut, setelah kita melakukan grouping, saatnya kita melakukan pendaftaran karyawan. Ya. Nah, langkah yang pertama adalah lakukan penambahan pada grup yang dipilih. Misalkan pada grouping tadi kita menambahkan grup Unsia. Setelah kita dapat grup Unsia, lakukan pendaftaran untuk karyawan yang akan didaftarkan di Unsia dengan cara klik ikon tambah. Lanjut, masukkan informasi-informasi dasar seperti nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Apabila selesai, maka data akan otomatis tersimpan. Langkah ini dilakukan pertama kali sebelum dilakukannya pendaftaran sidik jari maupun wajah. Adapun proses ini dilakukan sebagai pendaftaran awal seperti informasi dasar, nama, tempat tanggal lahir, jabatan, nik karyawan, alamat, email, nomor HP, dan lain-lain. Seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Lanjut, setelah kita melakukan pendaftaran informasi dasar, lanjut kita akan mendaftarkan menggunakan mesin fingerprint atau sidik jari. Langkah yang pertama adalah mengikuti instruksi mesin di mana memilih jari yang akan didaftarkan. Kemudian, menempelkan jari pada scanner
dan melakukannya sebanyak 3 kali. Pastikan jari yang didaftarkan ini bersih, tidak berkeringat, ataupun kotor. Apabila itu terjadi, maka proses akan gagal. Apabila selesai, sistem akan otomatis keluar secara sendirinya. Ketika sudah melakukan pendaftaran jari, saatnya lanjut kita melakukan pendaftaran menggunakan face recognition atau pengenalan wajah. Langkah yang pertama adalah mengikuti instruksi dari mesin di mana wajah harus pada kotak yang berwarna hijau. Kemudian terdapat parameter pada layar menunjukkan proses verifikasi jika selesai. Pada pendaftaran wajah ini tidak disarankan pada area yang terpapar matahari karena akan mengganggu sistem sehingga menjadi gagal. Apabila selesai, sistem akan otomatis keluar dengan sendirinya. Nah, setelah itu lanjut untuk melakukan verifikasi sistem jika sudah berhasil. Jika verifikasi berhasil, maka layar akan menunjukkan warna hijau. Prosesnya cukup pesat, yakni hanya sekitar 3 detik. Selain itu, mesin akan mengeluarkan suara terima kasih. Nah, bagaimana jika verifikasi sistem gagal? Apabila terdapat kesalahan, maka lampu LED berwarna merah. Selain itu, mesin akan mengeluarkan suara silakan coba lagi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apabila tangan atau jari kotor atau mesin scanner terpapar langsung dengan matahari, maka akan sering mesin sendiri menolak ataupun proses absensi gagal. Setelah itu, karyawan yang sudah melakukan proses absensi akan terekam sepenuhnya pada aplikasi yang akan digunakan oleh admin ataupun HRD. Nah, yang kedua, publikasi artikel. Link artikel ini sudah kami publikasikan di Kompasiana pada link di bawah ini. Sini kami sudah melakukan proses pembuatan artikel dengan total 7 halaman. Berikut adalah daftar pustaka yang sebagai referensi kami untuk pembuatan proyek ini. Masuk ke kesimpulan. Dalam kesimpulan proyek kami, jadi semakin berkembangnya teknologi dalam tahun ke tahun, zaman ke zaman, mesin absensi dapat dalam sekali mempercepat pekerjaan. Maka pemilihan penggunaan mesin lah yang sangat efisien untuk membantu pekerjaan para admin-admin atau para HRD dan manajemen di lapangan sangatlah mudah. Baik rekan-rekan, di sini izinkan saya memperkenalkan seluruh anggota dalam proyek kami di mesin absensi dalam rekapitulasi kehadiran karyawan. Pertama, ada saya sendiri, Samarendra Fernanda, kemudian Aulia Dina, kemudian ada Nining Mulyaningsih, lanjut ada Dwi Saumi Fitri. Baik, cukup sekian rekan-rekan semua. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam menonton video presentasi kami. Kami tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.